melakukan aksi korporasi. Korporasi. Siapa yang dipidanakan karo korporasi? Masa perusahaan masuk penjara? Gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Hukum, ingin membuat podcast yang bertujuan untuk memenuhi tugas tindak pidana korporasi dengan dosen Dr. Chenny Berlian SHMH. Baik, dengan saya Akbar Maulana sebagai pembawa acara. Di sini saya sudah bersama teman-teman saya sekaligus narasumber. Yang pertama boleh dikenalkan? Boleh. Perkenalkan, nama saya Fadila Alia Zarifa. Saya berasal dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Perkenalkan, nama saya Tengku Nurul Amalia. Saya berasal dari mahasiswa Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ajeng Pangesti. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Baik, terima kasih kepada tiga narasumber, kepada Kak Dila, Kak Tengku, dan Kakak Aca. Nah, judul besar podcast kita kali ini adalah tindak pidana korporasi. Setahu saya tindak pidana korporasi itu biasanya terjadi dalam bentuk organisasi seperti perusahaan atau badan hukum yang melayani publik dengan tujuan tertentu di sektor ekonomi dan masyarakat. Nah, menurut Kak Tengku nih, apa sih pengertian dari tindak pidana korporasi tersebut? Boleh dibantu? Kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan atau badan hukum melalui pengurus, karyawan, atau kebijakan perusahaan yang bertujuan memperoleh keuntungan bagi korporasi tersebut, tetapi merugikan masyarakat, negara, atau lingkungan. Secara umum, kejahatan korporasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu dilakukan oleh badan hukum atau perusahaan. Yang kedua dilakukan dalam kegiatan usaha. Ketiga, menguntungkan perusahaan. Keempat, merugikan masyarakat, negara, atau lingkungan. Dan yang terakhir tuh sulit dideteksi karena bersifat administratif atau teknis. Contohnya itu kejahatan korporasi yang pertama pencemaran lingkungan oleh perusahaan, yang kedua korupsi oleh perusahaan, ketiga itu penipuan konsumen, dan keempat pelanggaran ketenagakerjaan, yang terakhir itu penggelapan pajak oleh perusahaan. Terus urgensi tema kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi menjadi penting karena dampaknya sangat luas dan besar dibandingkan kejahatan individu. Pencemaran lingkungan oleh perusahaan contohnya itu yang pertama pembuangan limbah ke sungai, terus yang kedua pembakaran hutan oleh perusahaan, terus yang ketiga polusi udara dari industri. Dampaknya itu seperti kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, kerugian ekonomi masyarakat sekitar. Contoh kasusnya itu seperti kebakaran hutan oleh perusahaan sawit, yang kedua itu pencemaran laut oleh perusahaan minyak. Korupsi korporasi itu dapat melakukan korupsi seperti suap kepada pejabat pemerintah, manipulasi proyek pemerintah, terakhir penggelembungan anggaran. Dampaknya itu seperti kerugian negara, kerusakan sistem pemerintahan, ketidakadilan ekonomi. Ruang lingkup kejahatan korporasi itu yang pertama kejahatan lingkungan, seperti pencemaran air, pencemaran udara, perusakan hutan. Terus yang kedua itu kejahatan ekonomi, seperti penipuan investasi, kartel harga, monopoli usaha. Ketiga itu kejahatan perpajakan, seperti penggelapan pajak, manipulasi laporan keuangan. Keempat, kejahatan ketenagakerjaan. Itu seperti upah di bawah standar, tidak memberikan jaminan sosial, eksploitasi pekerja. Terus yang kelima itu kejahatan konsumen. Itu seperti produk berbahaya, informasi palsu produk, penipuan konsumen. Oke, baik, terima kasih Kak Tengku. Berarti tadi Kak Tengku sudah menjelaskan pengertian secara menyeluruh ya, dan juga ruang lingkup dari tindak pidana korporasi ini. Nah, kalau saya boleh tahu dasar hukumnya itu kan banyak nih seharusnya. Itu bisa disebutkan nggak sih apa aja yang ada di korporasi ini di Indonesia lebih tepatnya? Yang pertama itu KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua Undang-Undang Lingkungan Hidup. Yang ketiga Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang keempat Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang kelima Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Kalau evaluasi perkembangan, yang pertama itu tahap awal hanya individu yang dihukum. Yang kedua, pengurus perusahaan dihukum. Tahap ketiga itu perusahaan juga dapat dihukum. Terus saat ini korporasi dapat dijatuhi. Itu yang pertama itu denda, pencabutan izin usaha, pembubaran perusahaan, perampasan keuntungan. Pada masa ini, hukum belum mampu mengatur kegiatan perusahaan secara efektif, sehingga perusahaan bebas melakukan berbagai pelanggaran tanpa sanksi yang tegas. Yang kedua itu perkembangan perusahaan besar dan monopoli. Memasuki pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, perusahaan berkembang semakin besar dan kuat. Muncul perusahaan-perusahaan raksasa yang menguasai pasar dan melakukan praktik monopoli. Pada masa ini, mulai muncul bentuk kejahatan korporasi seperti monopoli pasar, kalter harga, persaingan usaha tidak sehat, manipulasi pasar, penipuan terhadap konsumen. Perusahaan yang memiliki kekuatan ekonomi besar seringkali dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan menghindari sanksi hukum. Hal ini menyebabkan semakin sulitnya mengendalikan kejahatan korporasi. Terus yang ketiga itu perkembangan setelah Perang Dunia Kedua. Perkembangan ekonomi dunia semakin pesat. Perusahaan multinasional mulai berkembang dan beroperasi di berbagai negara. Dengan berkembangnya perusahaan multinasional, kejahatan korporasi juga semakin kompleks. Bentuk kejahatan korporasi yang muncul yang pertama itu penghindaraan pajak lintas negara. Yang kedua itu eksploitasi sumber daya alam di negara berkembang. Yang ketiga pelanggaran hak tenaga kerja. Keempat pencemaran lingkungan skala besar. Kelima suap kepada pejabat pemerintah. Pada masa ini negara-negara mulai menyadari pentingnya pengaturan terhadap perusahaan dan mulai membentuk undang-undang khusus untuk mengatur kegiatan korporasi. Dan yang keempat, era globalisasi. Memasuki era globalisasi, kejahatan korporasi semakin berkembang dan sulit dikendalikan. Perusahaan dapat dengan mudah beroperasi lintas negara dan memanfaatkan kelemahan hukum di berbagai negara. Beberapa bentuk kejahatan korporasi pada era globalisasi seperti pencucian uang internasional, penggelapan pajak melalui perusahaan luar negeri, penipuan investasi global, manipulasi laporan keuangan. Kejahatan korporasi pada era ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan banyak negara dan sistem hukum yang berbeda. Yang kelima itu perkembangan kejahatan korporasi modern. Saat ini kejahatan korporasi berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi. Perusahaan dapat melakukan kejahatan dengan menggunakan teknologi modern. Bentuk kejahatan korporasi modern yang pertama itu kejahatan siber perusahaan, kedua pelanggaran privasi pengguna, ketiga penipuan digital, yang keempat manipulasi algoritma bisnis, yang keenam berarti faktor penyebab meningkatnya kejahatan korporasi. Beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya kejahatan korporasi itu persaingan bisnis yang sangat ketat, keinginan memperoleh keuntungan yang besar, kurangnya kesadaran hukum perusahaan, kompleksitas struktur perusahaan, globalisasi ekonomi, terakhir itu kemajuan teknologi. Dasar hukum khususnya itu yang pertama Undang-Undang Lingkungan Hidup, yang kedua Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang ketiga Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang keempat Undang-Undang Persaingan Usaha, yang terakhir Undang-Undang Pencucian Uang. Teori pertanggungjawaban korporasi itu yang pertama, teori identifikasi, perusahaan bertanggung jawab atas tindakan pimpinan atau pengurus perusahaan. Jika direktur melakukan kejahatan, maka perusahaan itu ikut bertanggung jawab gitu. Yang kedua, teori strict liability, perusahaan bertanggung jawab tanpa perlu membuktikan kesalahan. Contohnya itu pencemaran lingkungan, maka perusahaan langsung bertanggung jawab gitu. Yang ketiga, teori vicarious liability. Perusahaan bertanggung jawab atas tindakan karyawan. Contohnya karyawan membuang limbah, maka perusahaan tetap bertanggung jawab gitu. Dan yang keempat, teori corporate culture. Perusahaan bertanggung jawab jika budaya perusahaan mendukung kejahatan. Contohnya itu perusahaan mendorong keuntungan tanpa peduli hukum. Oke. Baik, terima kasih Kak Tengku. Mungkin tadi kita udah dengar dari pengertian korporasi, dasar hukum, dan juga ada tadi sejarahnya, juga ada dasar hukum khususnya ya berarti. Oke. Baik, untuk Kak Dila, unsur dari konstruksi hukum tindak pidana korporasi ini apa aja? Boleh bantu jelaskan? Boleh. Oke.
Oke, saya akan menjelaskan unsur tindak pidana korporasi mencakup elemen-elemen kunci dalam hukum pidana Indonesia, terutama berdasarkan hukumnya melibatkan pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek pidana selain orang perorangan. Unsur tindak pidana korporasi. Unsur-unsur ini terbagi menjadi objektif atau perbuatan dan subjektif atau kesalahan yang harus terpenuhi untuk mempidana korporasi. Yang pertama, unsur objektif. Perbuatan dilakukan atau diperintahkan oleh pengurus fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi. Perbuatan tersebut dalam pelaksanaan tugas atau untuk tujuan korporasi, serta bersifat melawan atau tanpa alasan pembenar. Yang kedua, unsur subjektif. Adanya kesalahan atau sengaja lalai dari pelaku individu yang mewakili korporasi. Korporasi mendapat manfaat dari tindak pidana serta korporasi gagal mencegah atau membiarkan perbuatan tersebut. Yang ketiga, korporasi bertanggung jawab jika tindakan individu atau omission dilakukan oleh directing mind dalam struktur organisasinya. Cara mengkualifikasinya nih. Pengkualifikasi dilakukan dengan memeriksa apakah perbuatan memenuhi kriteria sebagai tindak pidana korporasi. Yang pertama, patokan utamanya, tindakan karyawan atau pengurus dilakukan dalam rangka tugas atau pencapaian tujuan korporasi, bukan kepentingan pribadi. Yang kedua, kategori pelaku. Yang pertama itu pengurus fungsional, orang dengan hubungan kerja, pemberi pemerintah, pemegang kendali, pemilik manfaat, bahkan di luar struktur organisasi jika mengendalikan korporasi. Terdapat dalam pasal 46 sampai 47 KUHP baru. Yang ketiga, proses. Buktikan manfaat bagi korporasi, kesehatan mental pelaku individu, dan kelalaian korporasi dalam pencegahan adili korporasi bersamaan dengan individu dalam satu berkas untuk efisiensi. Terus, alasan pembenarnya ialah menghapus sifat melawan hukum, perbuatan, atau objektif dari luar pelaku. Yang pertama, berlaku untuk korporasi jika diajukan terlebih dahulu dan terkait langsung dengan dakwaan, seperti darurat, titik tertinggi kepentingan hukum, atau perintah berwenang. Contohnya, perbuatan korporasi atas perintah penguasa sah sehingga tidak pidana meski memenuhi delik. Terus, korporasi dapat mengajukan seperti pengurusnya, terdapat dalam pasal 50 KUHP. Alasan pemaaf. Alasan pemaaf menghapus kesalahan subjektif pelaku, melekat pada batin atau orangnya. Yang pertama, berlaku bagi korporasi jika terkait perbuatan yang didakwakan, seperti paksaan, ketidaktahuan, atau alasan pribadi pengurus yang langsung memengaruhi korporasi. Yang kedua, prosedur. Harus diajukan oleh korporasi setelah pengurus, tapi korporasi punya hak pembelaan setara. Terus yang ketiga, bedanya dengan pembenar ialah subjektif vs objektif. Keduanya hapus pidana jika terbukti. Baik, terima kasih penjelasannya. Ada sih contoh kasus yang pernah saya dengar itu, kalau nggak salah PT Niaga Fast Indonesia dan PT Mitra Adi Raharja, itu mereka kalau nggak salah dikenakan denda sekitar 9 miliar. Mungkin bisa dijelaskan kronologi kasusnya seperti apa? Boleh Kak Tengku deh. Kasus PT Dunia Fasta Indoniaga dan PT Mitra Adi Raharja. Jadi kronologi kasusnya itu berawal dari adanya kerja sama atau proyek yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara, baik melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa maupun bentuk kerjasama operasional dengan instansi pemerintah atau badan usaha milik negara atau BUMN. Dalam pelaksanaannya, proyek tersebut diduga tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Indikasi penyimpangan terlihat dari adanya penggelembungan anggaran atau markup, pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, hingga dugaan proyek fiktif. Akibat dari praktik tersebut, negara mengalami kerugian yang signifikan. Dari segi modus juga. Dari segi modus operandi terdapat beberapa pola yang dapat diidentifikasi. Yang pertama itu praktik markup yang dilakukan dengan menaikkan nilai proyek di atas harga wajar sehingga terdapat selisih dana yang dapat diselewengkan. Yang kedua, adanya pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Bahkan dalam beberapa kasus, pekerjaan tersebut tidak pernah direalisasikan atau fiktif. Yang ketiga, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang memiliki otoritas dalam proses pengadaan
seperti mengatur pemenang tender atau meloloskan perusahaan tertentu tanpa melalui prosedur yang transparan. Yang keempat, adanya kolusi antara pihak korporasi PT DVI dan PT MAR dengan pejabat publik untuk memperoleh keuntungan bersama. Untuk tadi kan kita sudah dengar kronologi dari ceritanya ya. Untuk analisis pertanggungjawabnya itu seperti apa? Boleh nggak Kak Aca deh ya? Kak Aca belum nih. Analisis. Analisis pertanggungjawabannya itu secara substansif, kasus ini menerapkan teori identifikasi. Kehendak pengurus dianggap sebagai kehendak korporasi, sehingga memenuhi unsur mens area dan actus reus pidana korupsi. Pembuktian difokuskan pada dokumen fiktif dan kerugian negara. Dengan pidana tambahan bertujuan mencegah pengulangan oleh korporasi. Kelemahan eksekusi pidana tambahan memerlukan koordinasi antar lembaga, tapi sukses dieksekusi Kejari Yogyakarta pada 2023. Putusan hasilnya pada kasus ini itu Kejaksaan Negeri Yogyakarta melalui tim penuntut umum yang dipimpin oleh Lilik Andrianto SHMH selaku Kasipitsus Kejaksaan Negeri Yogyakarta berhasil membuktikan perkara tindak pidana korupsi dengan pelaku korporasi atau perusahaan PT Dunia Vasta Indoniaga dan PT Mitra Adira Harja. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 menjatuhkan pidana kepada terdakwa PT Dunia Vasta Indoniaga dan PT Mitra Adira Harja masing-masing pada pokoknya ada beberapa. Yang pertama itu menjatuhkan pidana denda sebesar 500 juta rupiah. Yang kedua menjatuhkan pidana tambahan berupa penutupan seluruh perusahaan korporasi selama 1 tahun. Yang ketiga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan seluruh hak terdakwa korporasi untuk mengikuti lelang proyek pemerintah dan untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank milik negara. Masalah kasus PT Dunia Vanta Indonesia dan PT Adi Mitra Raharja yang tadi udah dijelaskan juga sama Kak Aca bahwa dendanya itu sekitar 500 juta rupiah ya kepada negara berarti. Oke, mungkin ada nggak tantangan atau tantangan penegakan hukum agar tidak terjadinya korporasi di Indonesia ini seperti apa gitu? Mungkin ada yang perlu mau ditambahkan lagi sebagai penjelasan lebih lanjutnya? Tantangannya itu ada beberapa kompleksitas modus operandi yang digunakan seperti markup anggaran, proyek fiktif, serta kolusi dan pejabat publik. Modus-modus ini seringkali melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara sistematis sehingga menyulitkan proses penyelidikan dan pembuktian. Selain itu, adanya keterlibatan pejabat publik juga dapat menimbulkan hambatan struktural seperti konflik kepentingan atau bahkan upaya menghambat proses hukum. Baik, terima kasih Kak Aca. Oke, mungkin itu aja dari diskusi podcast kita pada hari ini yang tentang tindak pidana korporasi. Mungkin sudah jelas juga tadi dari Kak Tengku bagaimana sejarahnya, dari Kak Dila bagaimana unsur tindak pidananya ya, dan juga Kak Aca juga menjelaskan bagaimana contoh kasus juga menganalisis dari kasus tersebut. Mungkin itu cukup sampai di sini saja podcast kita pada hari ini. Mungkin saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.